mau nih ajak kita semua untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu. Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh ada saat ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami agar kami boleh memahami firman yang akan dibawakan oleh Kak Adel. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari berbunyi demikian. Pandanglah burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pada ayat yang ke-26 ini, Tuhan Yesus menggunakan burung-burung di langit untuk memberikan contoh kepada kita bahwa burung-burung saja Tuhan pelihara. Tuhan yang menciptakan burung-burung itu, dan Tuhan juga yang memelihara mereka dengan menyediakan makanan bagi mereka adik-adik. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus bilang orang-orang tidak usah bekerja, tidak usah berusaha. Orang burung-burung aja tidak bekerja, tidak berusaha, mereka tetap diberikan makanan, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Tidak adik-adik, maksudnya Tuhan di sini dengan kita harus berusaha dan harus bekerja dulu baru kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Coba adik-adik lihat alat peraga di belakang Kak Adel ini. Ini alat peraga yang Kak Adel buat. Ketika kita lihat di sini, warna burung-burung itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berwarna biru, merah, putih, dan masih banyak warna lain lagi. Ada tidak yang di rumahnya pelihara burung? Pasti ada dong ya. Kalau kita memelihara burung, apa saja sih yang harus kita berikan kepada mereka, yang harus kita lakukan? Yang pertama sudah pasti kita harus memberikan makanan, memberikan minuman, dan memandikan mereka. Tetapi bagaimana sih dengan burung-burung di udara? Apakah mereka juga bisa makan? Tentu bisa dong. Kok bisa begitu sih Kak Adel? Ya karena Tuhan yang memelihara mereka. Burung-burung yang di udara itu, mereka menemukan makanan dari alam yang juga disediakan oleh Tuhan. Ada burung yang makan serangga, ada yang makan biji-bijian, ada juga yang memakan cacing loh adik-adik. Semua yang mereka makan itu telah disiapkan oleh Tuhan. Semuanya juga termasuk ciptaan Tuhan adik-adik. Semua burung-burung yang ada di udara, baik yang besar, yang kecil, yang berwarna biru, hitam, mereka selalu dipelihara Tuhan adik-adik. Ketika Tuhan menciptakan burung-burung di udara, Tuhan akan selalu memelihara mereka. Menurut adik-adik, kita diciptakan Tuhan lebih besar atau lebih kecil dari burung? Sudah pasti lebih besar dong. Nah, Tuhan saja menciptakan burung yang kecil itu dipelihara sedemikian rupa. Masa kita ciptaan Tuhan yang lebih besar dan kita adalah ciptaan yang mulia, masa kita disia-siakan? Tidak mungkin dong. Dari kita masih bayi, berjalan, berlari, berpakaian, makan tiap hari 3 kali sehari, bersekolah, dan aktivitas kita lainnya, itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus memelihara kita, menolong kita, Dia tidak harus turun langsung ke hadapan kita nih, nggak harus adik-adik. Cukup Dia memelihara kita dan memberikan hati kita tenang,
itu sudah termasuk pemeliharaan Tuhan Yesus. Dia memelihara kita melalui kedua orang tua kita, adik-adik. Nah, di sini ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari cerita Alkitab saat ini, adik-adik. Yang pertama, janganlah kita takut. Contoh nih, saat adik-adik ujian, adik-adik takut nih, bagaimana kalau soal-soalnya susah dan saya tidak bisa menjawabnya. Terus takut lagi ketika ujian, bagaimana ya kalau hasil nilai saya jelek, hasil ujian saya jelek. Adik-adik tidak boleh takut duluan. Adik-adik harus berusaha dengan cara belajar, adik-adik. Jadi sebelum adik-adik mau ujian, adik-adik harus belajar agar adik-adik bisa menjawab soal ujian dengan baik. Yang kedua, bergantung pada Allah dengan cara berdoa, adik-adik. Ketika adik-adik mau melakukan ujian, mau mengikuti ujian, adik-adik harus meminta tuntunan Tuhan, harus melakukan setiap apa yang kita mau, kita butuhkan dengan bergantung pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, marilah kita berdoa dan bekerja. Jangan kita cuma berdoa terus. Kita berdoa nih, hari ini kita mau mengikuti ujian, kita berdoa terus, tetapi kita tidak mau bekerja. Itu juga salah, adik-adik. Maka daripada itu, poin yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mau berdoa dan bekerja, maka setiap apa yang kita minta kepada Tuhan dan setiap apa yang kita butuhkan akan dipersiapkan oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan, adik-adik. Jadi adik-adik, ngapain sih kita harus takut? Kan kita punya Bapa di atas segalanya yang akan selalu menjaga dan memelihara kita. Yang penting kita mau mengutamakan Tuhan Yesus dan kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita diciptakan luar biasa, adik-adik, sehingga Bapa kita yang di surga pun akan memelihara kita dengan kasih-Nya, adik-adik. Jadi keadaan mau mengingatkan nih kepada kita semua bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tidak boleh takut dan tidak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu yang kita perlukan, mampu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Keadaan mau nih ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu tentang burung-burung. Lagunya berjudul Burung Pipit yang Kecil. Lagunya seperti ini, adik-adik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, dari lagu yang barusan Kak Adel nyanyikan menjelaskan bahwa burung pipit saja Tuhan kasihi, adik-adik. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita juga pasti dikasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita perlukan, marilah kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan agar Tuhan yang memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman-Mu yang datang kepada kami di hari ini. Kami belajar dari seekor burung Bapa yang mengajarkan kami bahwa burung saja Engkau pelihara, apalagi kami sebagai anak-anak-Mu yang mulia. Ajarlah kami agar kami tidak khawatir dan takut akan kehidupan kami, Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, sampai jumpa.